ini ya, kalau dari peraturan sebetulnya ya tidak perlu saya paksakan untuk ini ya, untuk apa, untuk on cam ya. Karena mungkin kalau on cam ya akan berat nanti device-nya seperti itu ya. Jadi, tidak masalah kalau tidak on cam, mungkin juga ada yang sedang dalam perjalanan ya, kemarin ada laporan juga ada yang sedang dalam perjalanan, ada yang device-nya mungkin jaringannya apa, tidak bagus, itu tidak masalah gitu ya. Nah, sebelum kita mulai juga ya, karena kalau online ini kan sebetulnya jadi berkurang ininya ya, apa namanya, eee, sisi interaktifnya gitu ya. Tapi saya tetap berharap bahwa, dari kalian memperhatikan gitu ya, memperhatikan, perkuliahan gitu ya. Jadi nanti di akhir sesi nanti akan ada latihan ya, latihan yang akan dikumpulkan di GCR. Ya, jadi silakan dipersiapkan, apa, kertasnya, kertas dan juga pulpennya. Kemudian nanti akan di-scan, kemudian dikumpulkan di GCR seperti itu. Ya paling cuman 10-15 menit aja gitu ya, karena mungkin, latihannya hanya satu soal saja di situ, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Oke, ya. Oke, Pak, ini mohon maaf, Pak. oke silakan, Lutfia, silakan. Silakan tadi yang bertanya. Pak, yang lagi tadi kata Bapak ada latihan ya Pak ya di akhir ya Pak. Hmm. Bagi yang masih di perjalanan gimana ya Pak? Saya bersama Azhara Kamila masih di perjalanan balik Pak. Enggak, tidak ada kertas di situ yang bisa Anda coret-coret? Ada sih Pak. Ya. Cuman di dalam bus gitu Pak. Ya, Nanti diusahain aja ya Pak ya. ya bisa diusahakan. Ini hanya latihan ya, maksudnya apa? Latihan itu anggapannya kayak inilah, kayak ya mungkin tambahan poin lah sebetulnya ya. Yang sebetulnya walaupun apa istilahnya ya, saya katakan mungkin tidak termasuk ke dalam tugas gitu ya, karena kan kalau tugas kan gede gitu ya, seingat saya di Magnum itu sekitar 25% gitu ya. Ini hanya latihan ya, Iya, Pak. tapi tetap ya namanya ada tambahannya gitu loh, walaupun memang nggak banyak gitu ya. Tetapi ya tetap juga untuk dipertimbangkan maksud saya seperti itu ya. Saya tidak apa namanya, melihat ini sebagai tugas, tetapi ada tambahan nilainya di situ maksud saya, gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya intinya saya mau apa, Anda mencoba saja gitu ya, mau sampai step mana gitu ya, misalnya cuma tulis soal saja ya sebenarnya nggak masalah. Harapannya sih nggak hanya sekedar tulis soal aja gitu ya. Makanya coba diperhatikan gitu ya kuliahnya seperti itu. Oke, ada lagi sebelum saya mulai? Oke, kita langsung mulai saja kalau gitu ya. Jadi ini minggu ke-10 ya, saya kurang tahu mungkin dari, Pak Syam, dari Bu Ira atau Pak Fajri sudah menjelaskan gitu ya, bahwa sebetulnya metode numerik ini dibagi jadi jadi 2 bagian ya. Anda sudah mempelajari yang di sebelum minggu ke-10 ini, teknik-teknik yang terkait dengan aljabar ya, sistem persamaan linier, kemudian, apa namanya, Gauss, kemudian Jacobi misalnya atau apalagi, Eigen ya, nilai-nilai, metode pangkat gitu ya. Sebelum minggu ke-10 itu terkait dengan aljabar, ya, sama interpolasi lah di minggu ke-9. Nah, mulai di minggu ke-10 ini kita akan coba mempelajari metode-metode numerik ya. Saya harap Anda memahami ya bedanya metode numerik sama metode metode direct gitu ya langsung. Minggu ke-10 akan sampai dengan minggu ke-15 nanti akan masuk ke metode-metode yang hubungannya dengan kalkulus. Ya, Anda sudah dapat kalkulus di matematika dasar, ada turunan, ada integral, ya. Nah, itu semuanya kan kita cover di situ ya. Nah, termasuk
nanti di minggu terakhir itu ya, kita akan bahas terkait dengan persamaan diferensial. Ya, seingat saya Anda juga dapat ya persamaan diferensial ya. Nah, semuanya ini karena Anda sudah dapat dasarnya di kalkulus ya, harapannya mungkin tinggal buka-buka lagi aja sebagai review gitu ya. Kira-kira bagaimana cara menurunkan suatu fungsi, mengintegralkan sebuah fungsi ya, integral tentu, integral tertentu, kemudian solusi dari sistem diferensial, solusi dari persamaan diferensial gitu ya, bisa dibuka-buka lagi. Karena untuk minggu ini sampai seterusnya kita masuk ke solusi numerik ya, yang membedakan antara yang sekarang dengan yang sudah sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu solusi eksak ya, solusi eksak. Kalau sekarang solusi numerik gitu ya. Oke, ini hampiran turunan ya minggu 10. Outline-nya itu kita coba review dulu apa sih turunan itu. Kemudian nanti kita bawa ke yang namanya ekspansi Taylor. Ya, nanti dari ekspansi Taylor ini akan kita sederhanakan menjadi istilahnya formula ya, formula untuk hampiran turunan berdasarkan beda maju, beda mundur, sama beda pusat seperti itu. Ya. Oke, kita coba review dulu terkait dengan definisi turunan ya. Yang saya harap sebetulnya sudah dapat lah ya. Kalau kita mereview terkait dengan turunan pasti ada hubungannya dengan limit. Ya, ada hubungannya dengan limit. Turunan dari suatu fungsi fx ya, dan ini kita coba spesifikkan. Turunan dari fungsi fx pada titik xc gitu ya, yang biasanya kan tulisannya kan f aksen c. Ya, artinya turunan dari fungsi fx pada x-nya sama dengan c. Nah, ini akan didefinisikan sebagai f aksen c sama dengan limit h mendekati 0, di mana yang akan dihitung di sini adalah fc plus h dikurangi fc dibagi dengan h. Ya. Nah, di sini yang mau kita lihat gitu ya, bahwa yang menjadi fokus di sini adalah hanya menuju 0. Ya. Ketika hanya menuju 0, maka Anda tidak sama sekali mengasumsikan bahwa hanya sama dengan 0. Iya, mendekati 0 itu bukan berarti hanya sama dengan 0 gitu ya. Anda bisa asumsikan hanya sama dengan 0,001 atau 10 pangkat min 30 misalnya. Ya, itu mendekati 0 itu. Ya, tetapi jangan disamakan dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, ya ini kan akan hanya menjadi 0 nih. Pembagian sama 0 itu ya tidak ada definisinya gitu ya. 1 bagi 0 tuh tidak terdefinisi gitu ya. 5 bagi 0 tidak terdefinisi gitu ya, seperti itu. Oke ya. Nah, dari konsep ini ya, dari konsep limit inilah yang mau kita bawa ke hampiran turunan, di mana sebetulnya kita bisa memilih nilai H yang kecil ya. Anda bisa pilih nilai H yang kecil supaya f aksen C ini merupakan suatu hampiran. Saya ulangi ya. Kita akan memilih nilai H yang kecil supaya nilai f aksen C merupakan suatu hampiran gitu. Nah, saya coba berikan contoh di sini. Untuk fx sama dengan x kuadrat, kita mau coba berikan hampiran bagi f aksen 2, di mana kita coba gunakan hanya sama dengan 0,01. Ya, ini saya mungkin coba pakai ketikan saja dulu ya. Coba sebentar. Nah, ini. Oke. Sebelum ke hampiran deh ya, sebelum ke hampiran ya. Ini saya rasa masih standar gitu ya. Kalau fx sama dengan x kuadrat, berarti f aksennya berapa? Ada yang bisa bantu? 2x, Pak. 2x. 2x ya. Ketika fx-nya itu adalah x kuadrat, fx-nya itu adalah x kuadrat, berarti f aksen x-nya itu adalah 2x. Sehingga kalau misalnya saya masukkan x-nya sama dengan 2, berarti f aksen dari 2 itu sama dengan 4. Ya, jadi tinggal 2 kali 2 sama dengan 4 gitu ya. Nah,
Ketika kita menggunakan, definisi dari limit, di mana kita mau mencoba menggunakan hampiran hanya sama dengan 0,01, nah ini otomatis sebetulnya kita tidak menggunakan konsep limit lagi di sini, ya. Ini bisa saja saya tuliskan seperti ini, limitnya tidak kita gunakan, tetapi hanya dimasukkan sebagai suatu nilai. Artinya f aksen C, ya, f aksen C itu akan dihampiri oleh F C plus H dikurangi F C dibagi dengan H di situ, ya. Nah, C-nya berapa tadi ya? Kita masukkan C-nya sama dengan 2. Ya, artinya C-nya sama dengan 2. Berarti F2 ya. H-nya kita masukkan dengan 0,01. 2 ditambah 0,01. Oke. Kemudian dikurangi dengan F, C-nya itu sama dengan 2, ya C-nya itu 2, dibagi dengan H-nya adalah 0,01. Itu ya. Ini F2,01 itu berapa ya? Sebentar, mana kalkulator? Oke. Jadi kita akan menghitung nilai F2,01, di mana f(x) ini ya, f(x) adalah x kuadrat. Saya coba hitung F2,01 atau 2,01 kuadrat ya, 2,01 kuadrat dikali 2,01. Oke, jadi katanya di sini F2,01 adalah 4,0401. 1. Oke ya. Nah, F2 kan ya 4 ya, kan 2 kuadrat sama dengan 4. Oke. Dibagi dengan hanya 0,01. Ya. Oke, ini jadi sama dengan ya kalau dikurangi berarti tinggal 0,0401 dibagi dengan 0,01. Nah, ini hasilnya adalah 4,01. Oke ya, jadi hasilnya adalah 4,01 yang sebetulnya kalau kita bandingkan dengan nilai eksak ya paling selisihnya 0,01 gitu ya. Ini eksaknya, ya ini eksaknya, kemudian ini hampirannya gitu ya, hampirannya menggunakan ini pendekatan limit tadi gitu ya, di mana H-nya sama dengan 0,01 di situ. Ya. Nah, Anda bisa coba juga menggunakan fungsi yang lain, kemudian nilai H yang lain, nilai C yang lain gitu ya, selama memang masih bisa dimasukkan ke sini. Ya, karena seperti ini tujuannya menggunakan yang numerik ini sebetulnya supaya mengantisipasi gitu ya. Kalau misalnya ketika kita diberikan sebuah fungsi, itu ternyata kita apa istilahnya, secara matematisnya kayaknya sulit gitu loh. Ya, kayaknya sulit untuk diturunkan gitu ya, atau mungkin ada beberapa fungsi-fungsi yang sebetulnya kita masih belum tahu nih, ini turunannya apa gitu. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, ya sudah nggak sebenarnya nggak masalah kalau misalnya Anda gunakan yang seperti ini gitu ya, selama mungkin fungsinya ada di kalkulator gitu ya, di kalkulator saintifik gitu ya. Anda kan kalkulator saintifik misalnya ada trigonometrinya, ada eksponensialnya misalnya, atau fungsi-fungsi lain seperti itu. Oke, ini latar belakang dari hampiran turunan ya, dan perbandingannya dengan yang eksak gitu ya. Nanti lebih lanjut kita akan mencoba nih melihat jenis-jenis dari hampiran turunan. Tadi ada 3 ya, ada yang beda maju, beda mundur, beda pusat seperti itu. Yang sebetulnya kalau di-expand lagi ada banyak jenis sebetulnya ya. Oke, sebelum saya lanjut ke sana, ada yang mau ditanyakan terkait dengan contoh ini? Lanjut, Pak. Oke. Kita coba lanjut. Oke. Ya, dalam beberapa kasus untuk menentukan nilai turunan dari suatu
fungsi, wujud dari fungsinya tidak diberitahukan, ya. Ini seolah-olah seperti ini ya, suatu gradien pencarian gradien ketika, 2 titik ini diketahui, ya. Tetapi kita nggak tahu nih, ini sebetulnya fungsi dari kedua titik ini apa gitu loh, ya. Nah, contoh seperti ini, eee, Anda diberitahu bahwa, ada 2 titik atau ada sebuah fungsi, ya, di mana ketika X1-nya sekian, maka Fx1-nya juga sekian. Dan ketika X2-nya sekian, maka Fx2-nya juga sekian gitu ya. Tapi kita nggak tahu sebetulnya wujud fungsi ini, seperti apa gitu ya. Saya coba berikan berikan contoh di sini, ya. Mungkin pada bingung gitu ya, nih maksudnya tidak ada fungsi itu seperti apa gitu ya. Nah, saya coba berikan contoh. Ketika X1-nya, misalnya X1-nya sama dengan 1 gitu, ya. Nah, ternyata, Fx1-nya misalnya 3 gitu misalnya. Kemudian ketika X2-nya sama dengan 2, ya, ketika X2-nya sama dengan 2, ternyata Fx2-nya misalnya sama dengan 6. Ya, artinya di sini kita tidak mendapatkan informasi mengenai sebetulnya fungsi ini apa sih, fungsi f-nya ini gitu loh. Nah, ini kan beda ya sama yang sebelumnya ya. Ini kan fungsi f-nya diketahui tuh. Fx-nya sama dengan x kuadrat. Gitu ya. Diketahui Fx-nya sama dengan x kuadrat di situ. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah seperti ini, f-nya tidak diketahui, tetapi kita dapat informasi ketika x1-nya sama dengan 1, fx1-nya sama dengan 3. Ketika x2-nya 2, fx2-nya sama dengan 6. Nah, kira-kira gimana nih nilai dari f aksen x1? Ya. Nah, sebetulnya sama kayak tadi, ya. Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H, ya. Bedanya adalah kita akan melihat tadi kan ini ya, F aksen C sama dengan Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H. Nah, bedanya adalah kita akan melihat atau kita pandang gitu ya. Kita akan pandang nilai C-nya, nilai C plus H-nya kita pandang sebagai X2. Ya, kita pandang sebagai X2. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita asumsikan seperti ini? Ya, kalau kita asumsikan seperti ini, maka nilai dari H itu sama dengan X2 dikurangi dengan C. Ya, ini kan ya standar lah ya. C plus H sama dengan X2 berarti H-nya sama dengan X2 dikurangi dengan si C-nya. Nah, C-nya sendiri kan X1. Ya, C-nya sendiri adalah 1, maka H-nya sama dengan X2 dikurangi dengan X1 di situ. Ya. Nah, kalau kita ganti secara keseluruhan dari yang formula hampiran tadi, ya, Fc plus H-nya tadi sama dengan X2. C-nya sama dengan X1. Di sini juga C-nya sama dengan X1, sedangkan H-nya di sini adalah X2 min X1. Gitu ya. Jadi kalau kita substitusikan secara semuanya gitu ya, berarti hampiran dari f aksen X1 itu adalah Fx2 min Fx1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Ya. Nah, contoh nih, kita coba pakai yang dari contoh di sini gitu ya. Ya, yang di sini. Ini artinya kita akan menghampiri nilai f aksen X1, ya, f aksen X1 itu akan kita hampiri dengan f X1, Fx2 dikurangi Fx1. Saya langsung aja kali ya. Langsung aja. X1-nya kan 1 ya. 1 sama dengan hampiran gitu ya. Hampiran Fx2-nya adalah 6. Saya coba hapus dulu. Ya, Fx2-nya adalah 6. Kemudian Fx1-nya adalah 3.
dibagi dengan X2-nya adalah 2, X1-nya adalah 1. Jadi ya kurang lebih ini akan sama dengan 3/1. Oke, jadi hampiran dari f aksen satunya sama dengan 3 gitu ya. Sorry, nilai dari f aksen satunya hampirannya adalah 3 di situ. Ya. Nah, tapi seperti ini ya, catatannya adalah ya atau logisnya gitu ya. Logisnya adalah ketika kita melihat bahwa nilai dari X2 min X1 itu sekecil mungkin. Ya, kenapa ada peraturan seperti ini, X2 min X1 sekecil mungkin? Ya kan karena kan kita mendefinisikan suatu turunan nih, ya. X2 min X1-nya itu kan sesuai dengan yang tadi, bahwa hanya itu harus mendekati 0, ya. Jadi kalau misalnya pada saat Anda berhadapan dengan permasalahan seperti ini dan ternyata menemukan bahwa X2 min X1-nya ternyata nggak terlalu deket-deket amat sama 0 gitu ya, X2 min X1-nya. Ya sebetulnya kalau mau dilakukan ya it's okay gitu ya, tetapi tidak secara apa istilahnya, tidak secara logis gitu ya, mewakili hampiran dari si f aksen 1 ini di situ. Ya. Jadi catatannya X2 min X1 yang sekecil mungkin. Kalau bisa mendekati 0. Karena kita mau mempertahankan definisi dari si limitnya tadi. Oke, sampai sini ada yang bingung atau yang bertanyakan? Silakan jika ada yang masih bingung gitu ya atau apa yang mau ditanyakan gitu ya. Atau masih aman ya? Masih aman, Pak. Masih aman, oke. Oke, nah ini sudah mulai sudah mulai ini ya, sudah mulai kompleks ya. Nah sebetulnya kalau bisa dikatakan definisi dari turunan ya secara apa istilahnya, secara kompleksnya gitu ya, itu berdasarkan ekspansi Taylor. Karena kalau sudah berbicara dengan ekspansi Taylor, yang di cover ya, yang di cover itu tidak hanya turunan pangkat satu, maksudnya turunan pangkat satu itu artinya turunannya sebanyak 1 kali, ya. Tetapi di cover juga turunannya sebanyak 2 kali, turunan sebanyak 3 kali dan seterusnya, gitu ya. Nah ini kalau Anda mungkin tertarik gitu ya, Anda bisa mencari referensi yang lagi terkait dengan ekspansi Taylor, ya. Nah tetapi yang mau saya coba katakan di sini adalah rumus dari ekspansi Taylor-nya kurang lebih seperti ini, ya. Ada pemanfaatan terkait dengan turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, ya. Kemudian di sini ada faktorial, ya faktorial. Kemudian di sini ada perkalian antara yang turunan tadi terhadap x min a pangkat sejumlah turunannya, ya. Kalau misalnya di sini turunannya cuma sekali, berarti x min a-nya juga sekali. Ketika turunannya 2 kali, berarti x min-nya juga pangkat 2. Yang memberikan Anda mungkin sedikit intuisi gitu ya, bahwa kalau misalnya di sini turunannya n kali, berarti x min a-nya juga pangkat n di situ. Ya. Jadi ekspansi Taylor dari fungsi fungsi fx di sekitar x sama dengan a, ya. Nah, dengan ekspansi Taylor seperti ini, Anda bisa mensubstitusi, ya, mensubstitusi. Karena tadi kan sebetulnya pada saat yang sebelumnya Anda menggunakan X1 sama X2, ya. Ya sudah, kita coba bawa juga nih X1 sama X2-nya ke ekspansi Taylor tadi. Di mana X2-nya kita coba samakan dengan X, sedangkan A-nya sama dengan X1. Ya. Jadi kalau misalnya saja ya, kalau misalnya X-nya ini sama dengan X2,
kemudian A-nya ini sama dengan X1, ya berarti secara keseluruhan bisa kita ganti dong. Ya bisa kita ganti semua variabelnya berdasarkan rumus ekspansi Taylor ini. Ya. Nah, tapi tadi kan X2 sama X1 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya diganti, ya misalnya saja diganti, ya. Jadi maksud saya itu digantinya adalah X-nya diganti dengan X2 gitu ya, Fx2 sama dengan Fx1 ya. Artinya semua nilai A-nya itu diganti dengan X1, sementara semua nilai X-nya diganti dengan X2 di situ. Ya. Ini seterusnya gitu ya. Ditambah dengan F aksen X1 dikali dengan X2 min X1. Dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi supaya memberikan kesan umum gitu ya, secara umum ya, kita tidak hanya menggunakan X2 sama X1, tetapi bisa menggunakan penggantian ketika X-nya sama dengan XI plus 1 dan A-nya sama dengan XI di sini. Ya. Nah, mungkin saya coba jelaskan seperti ini gitu ya, karena mungkin sedikit bingung ya. Nah, ini kan rumus aslinya ya, rumus ekspansi Taylor-nya yang lengkap gitu ya. Makanya di sini saya tuliskan sampai ada titik-titik karena memang bekerjanya sampai terus-terusan. Sampai turunan keempat, turunan kelima, turunan keenam, sampai dengan seterusnya sampai tahingga di situ. Ya. Nah, ketika ada penjelasan mengenai ekspansi Taylor, ya ekspansi Taylor hingga orde 0, mohon perhatikan semuanya, mohon perhatikan semua. Ini ekspansi Taylor sampai tahingga. Ketika ada penjelasan bahwa ekspansi Taylor hingga orde 0, maka Anda hanya mengambil yang bagian ininya saja. Ya, 0 di sini. Artinya X min A-nya pangkat 0 di situ. Kalau X min A pangkat 0 kan jadi 1 ya. Jadi 1. Jadi ambil FA-nya saja. Ya, karena kebetulan kita punya X-nya adalah XI plus 1, A-nya adalah XI, berarti FXI plus 1-nya dihampiri oleh FXI saja. Akan tetapi, kalau misalnya ekspansi Taylor-nya itu diambil hingga orde 1, berarti kita ngambilnya dari FA sampai dengan X min A ini saja. Potong di sini. Potong di sini. Berarti nilai Fx akan dihampiri oleh Fa ditambah F aksen A dikalikan X min 2. Ya. Dihampiri, hampiran gitu ya. Karena ini kan sama dengan nih, ya, sama dengan. Nah, kalau hanya hampirannya berarti ada yang harus dipotong di situ. Itu ya. Jadi, kalau misalnya kita punya orde 1, kita cukup sampai yang di X min A-nya saja. Nah, kemudian sama kayak tadi, X-nya diganti dengan XI plus 1, A-nya diganti dengan si XI di sini. Itu ya. Nah, sama dengan intuisi yang sama ya, berarti kalau misalnya mau ngambil sampai dengan orde kedua, berarti Anda tuliskannya sampai sini, X min A kuadrat. Sama juga kalau misalnya sampai dengan orde 3, berarti ya ini pangkat 3 gitu ya. Fx-nya dihampiri oleh Fa sampai dengan yang pangkat 3 di situ. Nah, kenapa tadi saya menjelaskan, ini kenapa sih Pak harus dituliskan X-nya sama dengan XI plus 1, A-nya sama dengan XI gitu. Ya kenapa sih Pak? Nah, ini supaya bisa menjelaskan pendefinisian ukuran langkah. H-nya sama dengan XI plus 1 dikurangi XI. Ya, karena kalau Anda coba lihat dari yang page sebelumnya, ya, H-nya itu adalah X2 dikurangi X1. Nah, X2 dikurangi X1 ini berperan sebagai ukuran langkah. Ya, ukuran langkah di mana tidak hanya berbicara mengenai 2 sama 1 aja. Kalau misalnya dituliskan di situ XI dan XI plus 1, I-nya bisa apa aja? Ya bisa X7, X8, bisa X5, X6, X3, X4.
Ya nanti kita coba lihat nanti maksudnya dari kenapa sih harus pakai XI gitu ya, seperti itu. Nah, dengan mendefinisikan ukuran langkah H-nya sama dengan XI plus 1 dikurang XI, maka yang tadinya X min A ini ya, itu kita ganti saja dengan H di sini. Ya, ini kita ganti dengan H kuadrat, H pangkat 3, dan seterusnya. Terus tadi kita ganti A-nya dengan XI semuanya, dan nanti X-nya kita ganti dengan si XI plus 1 di situ. Ya, jadi ekspansi Taylor yang di atas ini ya itu bisa saja atau sama saja dengan yang di bawah di sini dengan catatan bahwa hanya adalah XI plus 1 dikurangi dengan X1 di situ. XI ya, sorry. XI. Oke, bingung kira-kira sampai sini? Ada yang tanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup, Pak. Oke ya. Ini sebetulnya ya memang dari segi matematis kompleks gitu ya karena kita hanya mengambil ordernya saja sebetulnya, mengambil ordernya. Ya, saya mungkin tidak bisa secara ujuk-ujuk langsung ini order 0, order 1 tanpa menjelaskan ekspansi Taylor-nya dulu gitu. Jadi harus tahu dulu ekspansi Taylor-nya seperti apa gitu ya. Nah, baru kita bisa berangkat ke pengambilan order 0, order 1, order 2 dan sebagainya. Ya walaupun sebetulnya yang dipakai di sini kebanyakan order 1 ya, order 1 dan order 2. Ya, seperti itu. Oke, nah makanya Anda bisa lihat di sini ya, dari ekspansi Taylor sebelumnya, ya, ini seperti ini ya, tadi yang di bawah tadi ya. Kemudian kalau misalnya kita punya ekspansi Taylor sampai dengan order ke-1, berarti kita potong di sini nih. Ya, artinya nilai fxi plus 1 itu akan dihampiri oleh fxi ditambah dengan f aksen xi h saja di situ. Ya ini nih yang di sini. Fxi plus 1 akan dihampiri oleh Fxi ditambah F aksen Xi H di situ. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita lakukan apa istilahnya? Kita lakukan manipulasi aljabar gitu ya dengan menyisakan F aksen Xi-nya. Ini berarti nilai F aksen Xi itu akan dihampiri oleh Fxi plus 1 dikurangi Fxi dibagi dengan H ya. Gimana cara dapetin ini Pak? Ya. Nah, ini kan Fxi-nya kan bisa pindah ke kiri nih jadi minus Fxi. Kemudian tinggal sisa ini toh, ya kan? Sisa ini. Berarti nilai F aksen Xi itu dihampiri oleh Fxi plus 1 dikurangi Fxi dibagi dengan si H-nya di situ. Ya. Ini hampiran ya. Ini akan berubah jadi sama dengan jika ada embel-embel tambahan di sini. Ini namanya OH ya. OH itu artinya suatu polinomial di mana variabelnya adalah H. Ya, itu saya tuliskan seperti itu saja. Sebetulnya sih lebih kepada penjelasan detailnya gitu ya. Tapi yang mau diambil di sini hanya yang bagian ininya aja. Bahwa f aksen xi-nya itu dapat dihampiri oleh fxi plus 1 dikurangi fxi dibagi dengan H di situ. Ya. Nah, ini akan disebut sebagai hampiran beda maju. Ya. Karena nanti akan ada hampiran beda mundur, ada hampiran beda pusat di situ ya. Oke. Sampai sini dapat kira-kira?
Oke, sampai di hampiran beda maju ya. Ada yang tanyakan nggak? Coba. Oke ya, kita coba lanjut ya. Nah ini kenapa tadi saya katakan harus menggunakan indeks XI plus 1 sama XI tadi ya. Sebetulnya supaya bisa menjelaskan juga tuh terkait dengan kalau misalnya ada XI plus 1 sama XI, gimana dengan XI min 1? Ya ada dong, karena kan I-nya kan merupakan suatu indeks gitu ya, suatu indeks yang sebetulnya bisa berubah-ubah nilainya gitu. Ya. Nah, ini didefinisikan sebagai beda mundur, di mana ada nilai dari XI yang bisa diubah menjadi XI min 1. Ya. Nah, kita coba pakai yang seperti ini ya. Tadi kan pada saat kita ke ekspansi Taylor yang biasa, X-nya ini diganti dengan XI plus 1. A-nya diganti dengan XI. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya X-nya diganti dengan XI min 1, sementara A-nya tetap XI di situ. Bagaimana bentuknya gitu ya. Kalau misalnya X-nya diganti dengan XI min 1, ya, berarti XI min 1 dikurangi XI. Kira-kira berapa nilainya? Ada yang bisa dapat nggak kira-kira? XI min 1 dikurangi XI itu berapa sih? Ada yang punya tebakan atau guess gitu kira-kira? Nah ini ada yang mau jawab tadi? Buat kira-kira dari fx min 1 dikurang fx itu kurang lebih minus ya Pak? Minus ya. Ini ya kurang lebih minus gitu ya. Tapi kita coba lihat nih. Ini adalah hintnya ya. Kalau misalnya XI plus 1 dikurangi XI itu sama dengan H, ya, berarti nilai dari XI min 1 dikurangi XI itu akan sama dengan min H. Ya, ya anggapannya seperti ini deh. Anggapannya seperti ini. Saya coba tuliskan ya. Karena biasanya saya pakai papan tulis, gitu, tapi nggak masalah. Nah, kalau misalnya hanya sama dengan XI plus 1 dikurangi XI, berarti kalau misalnya saya balik gitu ya, bolak-balik ya, balikkan tandanya gitu ya. Berarti min H itu akan sama dengan XI dikurangi dengan XI plus 1. Betul nggak? Nah, ini seperti ini. Ya. Min H sama dengan XI dikurangi X plus 1. Ini cuma dikali minus aja yang di sini. Ya. Nah, kalau misalnya I-nya ini saya ganti dengan I min 1, berarti I plus 1 jadi I dong. Atau kecepatan nggak saya? Saya ulangi lagi ya. Kalau I-nya jadi I min 1, ya yang di sini, berarti I plus 1 akan jadi I. Gitu ya. Jadi ini sama saja seperti saya tuliskan bahwa min H itu adalah X I min 1 dikurangi dengan XI. Nah itu. Ya, karena anggapannya seperti tadi, ketika I-nya itu I min 1, berarti I plus 1-nya menjadi I. Ya. Nah, nilai dari XI min 1 dikurangi XI itu akan sama dengan min H. Ya. Nah, jadi di sini nilainya min H ini di sini. Ini min H, ini min H, ini min H, dan seterusnya sampai tahingga gitu. Ya. Nah, coba perhatikan tadi, min H, min H, min H gitu ya. Nah, kalau min H, pangkat ganjil, ya pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5, hasilnya apa kira-kira? Min H, kalau pangkat ganjil hasilnya tetap min H ya. Ya kan kalau misalnya
negatif 5 tuh pangkat 1 ya tetap negatif 5 gitu. Nah, tetapi kalau misalnya negatif H tadi ya, min H tadi, kalau kita pangkatkan dengan yang genap-genap, pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, itu nanti akan jadi H kuadrat saja, H kuadrat, H pangkat 4, H pangkat 6, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu, yang tadi, kalau misalnya saya ganti tadi dengan min H, berarti ini jadi minus, ya. Ini tetap jadi plus, ini jadi minus, ya. Ini jadi minus, kemudian plus, minus, plus, minus, plus, minus, ya. Nah, jadi itu ekspansi Taylor pada ketika indeksnya itu mundur, I-1. Gitu ya. Jadi jadinya untuk ekspansi Taylor itu dia alternating gitu, bolak-balik, gonta-ganti, plus minus plus minus plus minus di situ. Ya. Nah, kemudian sama juga kayak yang di beda maju tadi. Kalau misalnya kita ambil ekspansi Taylor yang di atas sampai dengan orde yang ke-1, orde pertama, maka kita cukup potong yang di sini nih. Ya. Artinya fxi-1 akan dihampiri oleh fxi dikurangi f aksen xi dikalikan dengan h di situ. Ya. Ini kemudian kita manipulasi aljabar lagi, ya. Ini akan menjadi f aksen xi itu akan dihampiri oleh fxi dikurangi dengan fxi-1 dibagi dengan h. Ya, yang sebetulnya sama gitu ya, sama kayak yang di beda maju tadi. Ya, cuman mungkin indeksnya saja yang berubah gitu ya, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, ya, kalau misalnya bingung, ada yang mau tanyakan nggak? Kira-kira. Masih bisa dipahami semuanya? Masih, Bapak. Ya. Kalau masih bisa dipahami ya. Jadi sudah beda maju, beda mundur, artinya sudah bisa memberikan hampiran dalam dua jenis gitu ya. Hanya saja mungkin nanti kita coba lihat lah bagaimana contohnya untuk masing-masing gitu ya. Oke, sekarang ke beda pusat ya. Nah, beda pusat ini lebih tricky sebetulnya ya, lebih tinggi ya, karena untuk mendefinisikan hampiran turunan menggunakan beda pusat, ini kita akan memanfaatkan yang namanya eliminasi dari hasil ekspansi Taylor untuk xi plus 1. Tadi xi plus 1 itu yang maju tadi ya, yang maju, dan fxi-1 untuk yang mundur. Ya, jadi xi plus 1 untuk yang maju, xi-1 untuk yang mundur di situ. Nah, tadi kan sudah dituliskan tuh ya, untuk yang maju seperti ini, untuk yang mundur seperti ini. Ya tadi ya, ini yang mundur, ya, ini yang mundur, kemudian ini yang maju. Ini kalau misalnya kita lakukan eliminasi, ya, karena kalau misalnya eliminasi berarti kayak ada yang dikurangi gitu ya. Jadi fxi plus 1 dikurangi fxi. Ini bisa dieliminasi. fxi kan habis nih ya, habis tuh. Tapi kalau ini dikurangi, ya ini akan menjadi 2 f aksen xih di situ. Ini akan habis, ya. Ini akan menjadi 2 f3 per 3 faktorial h pangkat 3 dan seterusnya. Jadi yang habis itu yang ini, yang apa? Dua-duanya sama-sama positif di sini. Ya, sementara kalau yang alternating tadi plus negatif itu akan menjadi 2 kalinya di situ. Ya. Nah, kalau beda pusat ini kita cuma ngambil yang bagian ininya saja, 2 f aksen xih-nya saja. Ya. Sehingga nilai fxi plus 1 dikurangi fxi itu hanya dihampiri oleh 2 f aksen xih-nya saja. Ya.
Nah, ini berarti kalau hanya diambil ininya saja, berarti f aksen xi itu adalah fxi plus 1 dikurangi fxi min 1 dibagi dengan 2H. Ya, ada 2H di sini. Dibagi dengan 2H. Yang kemudian ini akan ya sama saja kayak yang tadi ya, ditambah OH gitu ya. Ini OH kuadrat ya, karena masing-masing variabel yang terdapat dalam sukunya itu H kuadrat di situ. Ya, tapi tetap yang sebetulnya menjadi fokusnya yang bagian ini sebetulnya. Gitu ya. Nah, ini jadi sudah kita dapatkan hampiran turunan menggunakan beda maju, beda pusat, beda maju, beda mundur sama beda pusat. Cuman mau kita lihat nih kira-kira implementasinya seperti apa. Kemudian hasil dari beda maju, beda mundur, beda pusat ini kira-kira mana yang sekiranya mendekati nilai eksaknya seperti itu. Oke, kita coba ke ilustrasinya ya. Kita coba ke ilustrasinya sedikit. Oke, anggapannya di sini ini kelihatan nggak ya kurva yang ini ya? Kelihatan ya. Anggapannya di sini ada kurva fx yang warna putih ini, ya, yang warna putih ini. Ini adalah kurva fx yang warna putih di situ. Nah, kemudian kita mau coba cari turunan dari fx ketika x-nya sama dengan xi di sini. Ya, ketika x-nya sama dengan xi. Nah, Anda masih ingat ya kalau di matematika dasar bahwa turunan dari fungsi fx ketika x-nya sama dengan xi itu sama aja kayak mencari gradien ya, mencari gradien. Berarti gradiennya yang warna merah ini itu adalah nilai dari f aksen si xi-nya. Ya, f aksen si xi-nya di situ. Nah, sekarang kita coba lihat dari yang beda maju dulu ya. Di dalam beda maju, selain kita membutuhkan yang xi, kita juga butuh xi plus 1. Nah, xi plus 1 ini didapatkan dari xi ditambahkan dengan si h-nya. Ya. Kalau Anda ingat tadi ya, h itu adalah xi plus 1 dikurang xi atau xi dikurang xi min 1 yang tadi. Yang di halaman sebelumnya itu ya, sebagai ukuran langkah. Ya. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan xi plus 1, berarti cukup ditambahkan saja nih xi sama xi plus 1-nya. Ya. Jadi di sini ada fxi, di sini ada fxi plus 1. Nah, Anda bisa lihat garis yang berwarna oranye ini, ya, garis yang berwarna oranye ini adalah gradien garis, ya, gradien garis, di mana merupakan hampiran dari si f aksen xi. Gitu ya. Sementara kalau dia beda mundur, berarti xi-nya akan dikurangi dengan si h. Berarti dapat nih xi min 1. Ini fxi min 1, ini fxi, yang kalau misalnya saya tarik garis kuning di sini, ya, garis kuning, ini adalah gradien yang berdasarkan xi dan xi min 1. Ini adalah hampiran juga dari f aksen si xi. Gitu ya. Nah, kalau beda pusat, ya, beda pusat, berarti saya butuh xi plus 1 sama xi min 1. Ya. Dari dua titik ini, yang saya hubungkan dengan garis putih ini, berarti gradien garis putih inilah yang merupakan hampiran dari f aksen xi ini di sini. Ya. Nah, itu ilustrasinya ya, ada beda maju yang digambarkan dengan garis oranye, beda mundur dengan garis kuning, beda pusat dengan garis putih. Ya. Nah, pertanyaannya, ya. Nah, dari ketiga garis ini, ya, kira-kira garis yang mana yang gradiennya kurang lebih mendekati sama gradien yang f aksen x ini? Menurut kalian yang mana?
Kira-kira yang mana? Yang garis kuning, garis oranye, atau garis putih nih yang gradiennya mirip-mirip sama f aksen XI? Garis putih, Pak. Garis putih ya, garis putih di sini yang kira-kira mirip-mirip ya, kira-kira mirip sama si f aksen XI. Karena ya kalau mirip ya, gradiennya mirip, atau Anda kan pelajari ya di Matdas juga ya, kalau gradien suatu dua garis itu mirip atau sama, itu kan dikatakan kayak sejajar gitu ya, sejajar artinya garisnya gitu. Nah, tetapi ini bukan serta-merta bisa Anda simpulkan bahwa beda pusat itu selalu yang terbaik. Ya, beda pusat itu selalu yang terbaik, tidak serta-merta seperti itu. Ya, karena ini akan bergantung lagi dengan bentuk kurvanya. Ya, ada bentuk kurva yang nantinya ketika suatu kasus gitu ya, di suatu kasus ternyata beda pusat itu enggak lebih mirip dengan yang si garis merah ini gitu, malah justru yang beda maju atau beda mundurnya gitu ya. Ini hanya satu contoh kasus saja gitu yang melihat bahwa ternyata ini beda pusatnya yang lebih baik ketimbang beda maju sama beda mundur di situ. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke contoh soal? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, saya coba buat contoh soal ya. Contoh soal. Oke, misalnya saya ingin menghampiri ya, misalnya saya punya fungsinya dulu. Punya fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi dengan 3 gitu misalnya. Ya. Nah, kemudian soalnya diketahui juga bahwa Anda ingin menghampiri nilai dari f aksen berapa? 2 gitu ya, f aksen 2 misalnya. Ya, menghampiri nilai dari f aksen 2 dengan nilai H sama dengan 1. Ya, ini saya pakai yang mudah-mudah dulu gitu ya, pakai yang mudah. Dengan H sama dengan 1. Oke. Anda diminta untuk menghampiri nilai dari f aksen 2 menggunakan beda maju, beda mundur sama beda pusat ya. Nah, tapi sebelum ke sana ya, saya mau coba supaya menjadi acuan gitu ya, menjadi acuan. Kalau fx-nya sama dengan x 2x kuadrat dikurangi 3, berarti f aksen x-nya apa? 4x, Pak. 4x, betul ya, 4x. Sehingga ketika x yang sama dengan 2, berarti f aksen 2 itu sama dengan 8. Nah, ini akan kita jadikan acuan ya, sebagai perbandingan nantinya beda maju, beda mundur sama beda pusat itu nanti seberapa dekat dia dengan si eksaknya gitu. Ya. Beda maju kita coba lihat bahwa yang kita butuhkan adalah XI-nya dulu. XI-nya itu adalah
2 tadi ya. X-nya 2 karena kita mau menghampiri nilai dari si 2 di situ. F aksen 2. Nah, selain XI, beda maju juga membutuhkan yang namanya XI plus 1. XI plus 1. Nah, bagaimana cara mendapatkan XI plus 1? Nah, karena kita sudah mendapatkan informasi bahwa XI-nya sama dengan 2 dan H-nya sama dengan 1, berarti apa? Berarti XI plus 1-nya adalah XI ditambah dengan H. Ya, XI-nya itu adalah 2, H-nya sama dengan 1. Jadi sama dengan 3. Nah, kemudian baru kita bisa memberikan solusi hampiran turunan dari F aksen si XI. Ya. F aksen XI ini sama dengan kalau nanti Anda tuliskan di ujian ya, yang dituliskan di ujian itu hampiran ya, seperti ini. Ya, bukan sama dengan. Karena kalau sama dengan justru nanti malah pakai yang ekspansi Taylor di situ. Ketika Anda tuliskan F aksen XI, ini tidak boleh menggunakan sama dengan, tetapi menggunakan hampiran di situ. Ya, ini akan sama dengan akan dihampiri oleh Fx I plus 1. Fx I plus 1 dikurangi Fxi dibagi dengan. Nah, itu. Nah, oke, sekarang Fxi plus 1 itu nilainya berapa? Kita bisa lihat nih. 3. Ya, Xi plus 1, 3 nih ya. Ini baru Xi plus 1-nya saja. Yang sama dengan 3. Tetapi ketika saya punya Xi plus 1-nya 3, maka Fxi plus 1-nya sama dengan 3 kuadrat dikalikan 2 dikurangi 3. Saya ulangi ya. 3 kuadrat dikurangi 2, dikalikan 2 dikurangi 3. Ya. Itu Fxi plus 1-nya. Nah, jadi berapa tuh kira-kira? 15, Pak. 15. Good. Oke, 15 ya, Fxi plus 1. Oke, sekarang Xi-nya Xi-nya kan 2. Fxi-nya berapa? 5, Pak. 5 ya. Oke, good. Dibagi dengan H-nya. H-nya adalah 1 ya. 1. Jadi ini akan sama dengan 10 ya, 10. Ini kalau kita bandingkan dengan yang eksaknya ya mungkin bedanya kalau beda 2 ya agak jauh gitu ya. Tapi kita coba lihat dari beda mundur dan beda pusatnya seperti itu. Oke, sekarang ke beda mundur. Beda mundur. Ya. Beda mundur kita akan tetap menggunakan Xi. Xi-nya sama dengan 2. Nah, tapi yang kita gunakan selanjutnya adalah Xi min 1 ya. Xi min 1. Nah, Xi min 1 sama dengan apa? Xi dikurangi dengan H. Ya. Karena sama kayak tadi gitu ya. Ukuran langkah di situ. Xi-nya sama dengan 2, H-nya sama dengan 1, berarti Xi min 1-nya sama dengan 1 juga. 2 dikurangi 1 di situ. Ya. Oke. Jadi nanti nilai dari F aksen Xi berdasarkan beda mundur itu akan dihampiri oleh Fxi dikurangi Fxi min 1 dibagi dengan H. Oke.
Oke, fxi-nya berapa? Tadi sudah ya, fxi-nya tadi sama dengan 5. Tadi ya, 5. 5 dikurangi dengan, nah sekarang xi min 1 itu berapa? Fxi min 1. Min 1, Pak. Min 1 ya, betul ya, min 1. Nggak kesulitan ya. Kenapa min 1? Karena 1 dimasukkan sini ya, 1 kuadrat jadi 1, 2 kali 1 itu 2, 2 dikurangi 3 jadi min 1. Min 1. Dibagi dengan 1. Nah, 5 dikurangi min 1 dibagi 1 sama dengan 1. 1. Sama dengan 6. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari galat absolutnya saja ya. Anda masih ingat ya galat absolut di pertemuan pertama? Ya, 10 dikurangi 8, ini galatnya 2. 6 sama 8 galatnya 2 juga. Ya, ini masih seimbang berarti. Walaupun sebetulnya nilainya berbeda, tetapi ketika galat absolutnya sama, yaitu akan dipandang sebagai hampiran yang sama sebetulnya. Ya. Nah, tapi kita coba lihat dari beda pusat dulu sekarang. Beda pusat. Nah, tapi kalau beda pusat sudah dicari dari beda maju, beda mundur ya. Karena kita butuh apa? Beda pusat itu butuh X I plus 1. Ya, tadi sudah dicari tuh. Ya kan? X I plus 1. Sudah didapat, itu tadi X I plus 1-nya sama dengan 3. Ya. Kemudian X I min 1-nya sudah didapat juga tadi, sudah dihitung juga tadi sama dengan 1 di situ. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa ya f aksen xi-nya akan dihampiri dengan beda pusat itu dengan menggunakan formula yang tadi ya. F xi plus 1 dikurangi f xi min 1. Dibagi dengan, nah ini beda ya, beda pakai yang apa, 2H beda pusat tadi ya. Nah sekarang ini fxi plus 1 tadi sudah ya, fxi plus 1 tadi itu 15 ya, 15 tadi dikurangi dengan fxi min 1 tadi sama dengan min 1, tadi sudah dicari ya, min 1. Dibagi dengan 2 kali H-nya kan 1 ya, jadi dibagi 2 aja langsung. Nah, ini kan berarti hasilnya adalah 8 ya. Anda bisa lihat tuh sebetulnya tuh, bahwa beda pusat di sini kebetulan ya, ini hanya kebetulan saja. Jangan Anda simpulkan lagi kayak tadi. Anda simpulkan bahwa beda pusat selalu yang terbaik. Ini kebetulan saja bahwa dia menghasilkan galat yang sama dengan 0. Sehingga dalam kasus ini, dalam kasus 2x kuadrat min 3 ini, beda pusat memberikan hampiran yang paling baik, yang lebih baik dibandingkan dengan beda maju dan beda mundur di situ. Oke, itu ya. Implementasi ilustrasi ya dari beda maju, beda mundur dan beda pusat di sini ya. Beda maju, beda mundur sama-sama memberikan galat absolutnya 2, tetapi beda pusat memberikan galat absolutnya 0. Ya, artinya sama dengan eksaknya di situ. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Itu emang harus ini ya Pak, melihat galat absolut kah di beda maju dan beda mundur? Betul, tidak hanya, pokoknya semuanya gitu ya. Sebetulnya gini, ketika nanti Anda diminta untuk memberikan kesimpulan gitu ya, memberikan kesimpulan. Dalam kasus fungsi apa gitu ya, fungsi yang seperti ini, kira-kira menurut Anda yang lebih baik yang mana? Beda maju, beda mundur, atau beda pusat? Nah, kalau misalnya Anda diminta untuk memberikan kesimpulan seperti itu, Anda bisa lihat melalui galat absolutnya tadi. Ya, artinya kan galat absolut itu kan ini ya, selisih absolut antara yang hampiran sama yang
apa namanya, yang eksaknya di situ, ya. Supaya nanti karena gini ya, kalau di dalam metode numerik, bahkan nanti pada saat Anda Anda di apa mata kuliah yang lebih lanjut kayak machine learning atau deep learning gitu ya. Semakin galatnya kecil, ya, itu akan semakin baik modelnya. Semakin galatnya kecil, maka metodenya akan semakin baik kesimpulannya, ya. Karena metode dengan galat yang paling kecil atau bahkan galat absolutnya yang nol gitu ya, itu akan memberikan kita kesimpulan bahwa oh ini metode ini baik gitu ya, cukup baik gitu ya, baik berdasarkan metode di situ, ya. Ini hanya gambarannya saja ya secara kasar bahwa metode ini lebih baik berdasarkan galat. Gitu. Tapi walaupun nanti pada saat Anda masuk lagi ke materi mata kuliah yang selanjutnya ada berbagai pertimbangan lain gitu ya yang bisa memberikan Anda kesimpulan bahwa model mana yang baik, metode mana yang baik di situ. Ya, jadi galat absolut itu salah satu cara untuk melihat metode yang baik dari pilihan-pilihan yang ada di situ ya. Oke, yang lain silakan. Tidak ada pertanyaan? Mungkin bisa langsung ditanyakan saja ya. Ini karena saya nggak ngeliat siapa yang raise ini. Pak, izin bertanya. Jadi untuk pengerjaannya ini nanti kita selalu mengerjakan dengan 3 metode ini secara berkesinambungan atau sesuai dengan permintaan soal ya Pak? Maunya metode apa? Iya, kalau di ujian tergantung permintaan soal ya. Kalau misalnya di soal hanya beda maju ya tuliskan beda maju gitu. Tapi biasanya sih kalau misalnya mungkin Anda dapatkan dari contoh-contoh soal di tahun-tahun sebelumnya dari kakak tingkat Anda, biasanya saya tuliskan ya tiga-tiganya gitu, biasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya di soal diminta hanya spesifik satu, misalnya tentukan hampiran turunan berdasarkan beda pusat, ya beda pusat aja, nggak usah kerjain beda maju sama beda mundur, gitu ya. Jadi tergantung soal. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Pak, izin tanya. Silakan. Kalau dari materi ini kita pakainya orde 1. Nah, itu ada kemungkinan nggak nanti bakal pakai orde 2 atau orde? Ya, itu ya orde 2 ada nanti di minggu selanjutnya ya. Ini sebagai apa? Warming up ya, warming up, pemanasan gitu ya. Apa namanya? Hampiran turunannya coba pakai yang orde 1 dulu. Dan nanti di ekstrapolasi Richardson ekstrapolasi Richardson di minggu depan itu nanti sudah jalan orde-orde yang lebih tinggi sebetulnya. Nah, ini ordenya semakin tinggi, harapannya ya sebetulnya, dan memang di banyak-banyak kasus, pengambilan orde yang lebih tinggi ini memberikan kita galat absolut yang lebih rendah, ya, yang lebih rendah di situ. Apapun fungsinya di situ. Ya, kalau ini kan mungkin spesifik karena fungsinya polinomial gitu misalnya. Ya makanya di sini orde 1 juga cukup gitu ya. Beda pusat sudah memberikan kita galat yang bahkan 0 di situ. Sama dengan si eksaknya di situ. Ya jadi untuk yang orde selanjutnya itu nanti dipelajari di minggu depan. Gitu ya. Oke, yang lain? Tidak ada?
Ya, kalau tidak ada materinya cukup ya. Ini saya katakan tadi sebagai warming up ya untuk materi yang minggu depan ya untuk orde yang lebih tinggi dan nanti dengan harapan orde yang lebih tinggi ini bisa memberikan hampiran yang mendekati dengan eksak. Karena itu yang mau kita inginkan gitu ya, hampiran yang mendekati eksaknya di situ. Ya. Nah, ini kita coba masuk ke latihan soalnya ya. Ini nanti saya akan buat assignment di GCR ya, latihan soal nanti silakan dikumpulkan di sana. Ya mirip-mirip gitu ya soalnya ya kurang lebih seperti ini, cuman ganti fungsi sama ganti variabelnya, nilainya berapa sama nilai hanya berapa gitu ya, seperti itu. Ya. Oke, ini sebetulnya soal lama ya. Ini soal lama, jadi mungkin saya coba ganti dulu. Ya mungkin ini saya ganti dengan x kuadrat dikurangi dengan 2x ditambah 5. Di sini saya minta untuk gunakan hanya 0,1 sama 0,2. Jadi sebetulnya kalau diganti ini bukan f aksen nolnya sama dengan min 1, tapi min 2. Ya. Nah, ada kemungkinan sebetulnya di soal ujian itu saya berikan kasus nilai hanya tidak hanya satu gitu ya, tetapi ada 2 jenis gitu. Coba dihitung ketika hanya 0,1 berapa, hanya 0,2 berapa, lalu dibandingkan dengan solusi eksak seperti apa gitu ya. Oke, silakan dipersiapkan kertasnya dan juga kalkulatornya karena ini kan koma-komaan gitu ya. Silakan dipersiapkan. Ini dikerjakan untuk ketiga jenis beda tadi. Artinya harapannya di sini karena ini ada 2, ya, kemudian ada 3 jenis, berarti nanti hasilnya ada 6 gitu ya, ada 6 penghitungan ya. Ada yang beda maju, beda mundur, beda pusat untuk hanya 0,1 dan beda maju mundur pusat ketika hanya sama dengan 0,2. Gitu. Oke ya. Saya rasa 15 menit cukup ya. Silakan dikerjakan dan boleh gitu ya menggunakan kalkulator ya karena untuk koma-komaan di situ. Silakan dikerjakan. Nah, ini saya perbesar gitu ya. Nah, ini. Nah, mungkin Anda bisa validasi dulu tuh. Betul nggak f aksen 0 sama dengan min 2 tuh ya. Bisa divalidasi dulu. Sama kayak tadi gitu ya. Tadi saya validasi nilai dari f aksen 2-nya sama dengan 8 tuh tadi. Oke, sudah saya
pos ya, assignment-nya di GCR itu saya hanya sampai di 935 ya, 935, silakan dikumpulkan. Nanti kalau misalnya ya seselesainya gitu ya, seselesainya nanti silakan dipoto atau di scan, kemudian dikumpulkan di assignment tersebut gitu ya.
Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau saya mengirimnya cuma foto aja, Pak, mengingat waktu tidak apa-apa, Pak? Gak apa-apa, nggak masalah. Yang penting bisa kebaca. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, 1 menit lagi. Ya, silakan. Dikumpulkan ya.
Oke, saya rasa sudah habis ya waktunya. Ini sudah ada yang download di sini ya. Ya, artinya mungkin yang lain juga akan download gitu ya. Oke, silakan ada. Mohon maaf Pak, saya bertanya. terlambat mengumpulkan. Kenapa ya? Oh, terlambat semua. Waktunya sudah habis Pak. Ya udah habis waktunya. Ya, ya seperti saya katakan tadi ya, mungkin apa namanya ini hanya sebagai tambahan poin ya, tambahan nilai, tambahan nilai nanti bisa ditambahkan entah di UTS atau UAS-nya gitu ya. Makanya saya katakan tidak saya treat sebagai tugas, karena kan kalau tugas kan besar ya, 25% gitu. Kalau misalnya saya nilai 100, misalnya gitu ya, 100 nilainya atau sesuai dengan pekerjaannya nanti gede juga gitu ya. Nanti akan saya tambahkan saya coba pikirkan dulu antara di UTS atau UAS ya, saya lihat hasilnya dulu seperti itu. Jadi sebetulnya kalau yang mungkin terlambat ini ya nggak masalah sih. Karena tadi saya katakan ya mau selesai apapun ya harusnya dikumpulkan saja gitu. Bahkan kalau misalnya cuma ngerjain H-nya yang 0,1 juga nggak masalah sih. Ya. Oke, itu saja atau ada yang lain yang mau tanyakan? Oke, cukup ya. Sedikit informasi di sini bahwa minggu depan itu perkuliahan sama saya itu ini ya ditunda ya karena saya mengambil cuti. Jadi perkuliahan metode numerik di minggu ke-11 itu dimulainya di 2 minggu lagi sorry. Senin minggu depannya ya, bukan Senin besok ya. Kalau Senin besok kan ada kelas RA kalau nggak salah atau RC seingat saya. Senin besok ada kuliah seharusnya ya, tapi ditunda jadinya minggu depan saja ya. Minggu depan itu Senin depan maksud saya itu untuk metode numerik minggu ke-11. Jadi untuk Senin besok, Rabu besok sama Jumat besok itu tidak ada kelas di situ. Oke, ya. Dan sudah mulai offline ya. Saya rasa sudah diberitahu juga sama dosen-dosen yang lain bahwa sudah mulai offline di minggu depan gitu ya. Jadi silakan bagi yang masih di kampung halaman silakan bergegas untuk kembali ke ITERA ya. Semoga selamat sampai ITERA ya. Dan semuanya sudah siap sampai di esok hari seperti itu ya. Oke, itu saja kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Sudah cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup ya. Ya, kalau sudah cukup, terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Saya tutup. Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, Pak. pagi, Pak. Pagi, Pak.